Assalamualaikum proses lur cuy. Widih, di video kali ini saya akan membawakan alur cerita dari manhwa yang berjudul The Strong Evolution System atau sistem paling kuat. Tanpa berlama-lama kita masuk ke videonya. Intro dulu cuy. Melanjutkan video sebelumnya, kini terlihat Xingchen ingin membuka baju Moran. Moran yang terbangun, ia menendang biji kembar milik Xingchen sehingga membuat Xingchen kesakitan. Xingchen terlihat tak ingin melepaskan Moran. Moran yang kesal mengeluarkan jiwa petarung yang ia miliki sehingga membuat racun hawa dingin yang berada di dalam tubuhnya kambuh dan membuat dirinya kesakitan sampai ia tak sadarkan diri. Melihat Moran yang kesakitan, Xingchen tak tega. Ia menggigit jarinya sehingga membuat jarinya terluka. Dengan malu-malu dan mau, ia pun menulis segel tepat di antara belahan gunung kembar milik Moran. Xingchen menghela nafas sembari berkata, "Untung saja aku memiliki tubuh yang murni. Jimat darah ini bisa menahan racun hawa dingin miliknya untuk sementara waktu." Moran pun bangun dengan posisi baju masih terbuka. Ia pun berteriak, "Bajingan!" Xingchen yang tak ingin disalahkan, ia pun ikut berteriak, "Dasar mesum!" Ia pun memasang pose seperti seorang yang telah dilecehkan. Moran bingung dengan tingkah yang diperlihatkan Xingchen. Xingchen menangis sembari berkata, "Aku masih perjaka, kaulah yang berbuat mesum padaku." Ia pun memperlihatkan jari yang bersahabat yang ia lukai sendiri sembari berkata, "Aku menyelamatkanmu tapi kau malah menendangku. Cepat minta maaf." Moran pun meminta maaf. Tak sampai di situ saja, Xingchen masih melotot sembari menjulurkan jari bersahabatnya kepada Moran. Ia lanjut berkata, "Aku telah menyelamatkanmu, cepat katakan terima kasih." "Terima kasih." Xingchen tersenyum licik sembari berkata, "Berpura-pura kasihan terlebih dahulu. Mustahil bagiku untuk bertanggung jawab hanya karena melihat tubuhmu, dasar dada besar." Moran pun bertanya apakah ini salahnya. Dengan bangga Xingchen berkata kepada Moran, "Ya, benar. Aku ganteng dan berhati baik. Aku akan memaafkanmu. Aku juga akan membawamu keluar dari gunung." Terdengar teriakan dari luar memanggil nama Xingchen. Xingchen dan Moran terkejut, yang ternyata itu para psikopat tua yang berharap kepada Xingchen untuk memberi mereka seorang cicit. Xingchen menepuk jidatnya sembari berkata, "Orang-orang tua ini." Xingchen pun mengajak Moran untuk pergi keluar dari gunung. Sebelum Xingchen keluar dari jendela, terjadi getaran dan tekanan yang kuat. Para psikopat tua juga merasakannya. Terlihat seorang tetua menghentakkan kakinya dengan aura yang berapi-api. Ia pun berteriak, "Sue Zhongchuan, keluarga Xie dari kerajaan Jialan, datang bertemu." Ia pun lanjut berkata, kalau cucunya Moran mengganggu kultivasi mereka, ia akan meminta maaf untuknya. Dan dia juga memohon agar Moran dilepaskan. Sembari para tetua itu mengeluarkan auranya, mereka mengancam jika mereka tidak menyerahkan Moran, mereka akan menghancurkan penginapan Fuya. Dan terlihat Moran berteriak memanggil kakeknya. Lanjut, dijelaskan keluarga Sue adalah salah satu dari 4 keluarga besar di kerajaan Jialan. Keluarga Sue telah diturunkan selama berabad-abad dengan latar belakang yang terkenal dan juga banyak anggota dari keluarga Sue yang kuat. Yang salah satunya adalah Sue Zhengchuan. Dia berada di tingkat kaisar bela diri tingkat atas, bahkan di seluruh wilayah kerajaan Jialan tak ada banyak orang yang dapat bersaing dengannya. Jelas sistem. Xingchen dengan wajah yang santai berkata, "Sepertinya yang datang cukup kuat." Sekarang Moran dengan wajah yang senang berkata, "Penatua tahu mereka kembali untuk memberitahukan kakek dan sebagian raja bela diri dari keluargaku telah datang."
Dan ia menoleh ke arah Xing Chen dan lanjut berkata, "Kau bukan orang jahat, cepatlah lari. Aku takut kakekku akan membunuhmu juga." Dengan nada yang percaya diri, Xing Chen berkata, "Membunuhku? Aku khawatir mereka takkan punya kemampuan itu." Dan sekarang terlihat wajah para psikopat tua itu yang sedang serius. Dengan kesal, wanita tua Krimizi berteriak, "Hei dasar bodoh, hancurkan saja jika kau bisa." Ia pun lanjut berkata kepada psikopat tua lainnya, "Siapa di antara kalian yang baru saja kalah dalam bermain kartu? Ayo cepat turun." Melihat tak ada tanggapan dari orang yang berada di dalam penginapan, Tetua Zheng Chuan pun memberikan perintah menyerang. Dan salah satu dari psikopat tua itu memukul dirinya dengan keras. Melihat itu, penatua yang lain terlihat khawatir. Ia pun berteriak memanggilnya. Dan di saat dia memanggil penatua Zheng Chuan, terlihat pusaran di udara dan membentuk sebuah bola yang tepat di hadapan tetua itu. Ia pun berkeringat dingin. Dan ya, tetua itu pun terkena serangan telak. Dan sekarang terlihat bola itu. Dan pemilik bola itu ternyata si kakek peramal. Dengan nada yang meremehkan, si peramal berkata, "Dasar kaisar bela diri tak tahu diri." Dan juga terlihat tetua yang terkena serangan dari si pak tua peramal itu terluka sangat parah. Tetua Zheng Chuan yang melihat itu berkeringat dingin dan tubuhnya tak berhenti gemetaran. Ia pun bertanya kepada si peramal, "Siapa kau sebenarnya?" Si peramal tersenyum sembari berkata, "Hah, siapa aku?" Ia pun menatap dengan tajam dan lanjut berkata, "Kenapa aku harus memberitahu orang yang akan mati?" Dan sebelum penatua Zheng Chuan dieksekusi di tempat, Moran berteriak dan memasang badan tepat di depan penatua Zheng Chuan. Melihat itu, si peramal dan psikopat tua lainnya terkejut. Juga terlihat asap yang muncul dan memenuhi tempat itu. Tepat di saat si peramal menoleh ke belakang, ia diikat oleh tali yang pelakunya tak lain adalah Xing Chen. Xing Chen meminta maaf kepada si peramal dan lanjut menyuruh Moran dan yang lainnya agar cepat lari. Mereka pun tak menyia-nyiakan kesempatan ini. Di akhir episode, terlihat Xing Chen dimarahi habis-habisan oleh wanita tua Krimizi. Dan juga terlihat si peramal yang merengek kepada mania pedang sembari berkata, "Dasar tak berbakti, beraninya dia membantu orang luar melarikan diri. Dan ia mengikatku juga hanya untuk seorang gadis." Lanjut, Xing Chen berkeringat dingin dan terlihat sekarang para psikopat tua menatapnya dengan tajam sembari mengeluarkan aura mereka yang mengerikan. Keringat bercucuran seperti hujan di wajah Xing Chen. Ia bergumam, "Sial, awalnya aku hanya menonton pertandingan di samping saja." Scene berpindah di saat Xing Chen bersama Moran. Moran yang panik meminta Xing Chen agar membantunya menyelamatkan kakeknya yang akan dieksekusi. Xing Chen awalnya enggan untuk membantunya, tapi sistem menerima permintaan tolong dari Moran dan menyuruh Xing Chen agar menyelesaikan misi menyelamatkan kakek. Xing Chen marah dan membantah sistem, tetapi sistem mengancamnya dengan sengatan listrik sepanjang hari. Ia pun terpaksa menerima misi itu, dan begitulah kejadiannya. Terlihat sekarang Xing Chen gemetaran sembari bergumam, "Sistem sialan, kenapa kau tidak keluar menyelamatkanku sekarang?" Dengan aura yang mengerikan, Krimizi bertanya lagi kepada Xing Chen, "Bajingan tak tahu terima kasih, kenapa kau membiarkan mereka pergi? Katakan." Beruntung Buddha racun melerainya sembari berkata, "Sudahlah Krimizi, jangan membuatnya takut." Dan ia pun lanjut menasihati Xing Chen, "Terlepas dari masalah lain, orang-orang itu telah melihat wajahmu. Bagaimana jika mereka balas dendam di saat kau turun gunung? Tak ada perlindungan dari kami dan dengan jiwa petarung rohmu." Mendengar itu, Xing Chen sontak menyuruh sistem agar cepat meningkatkan level dari jiwa petarungnya. Sistem pun menyanggupinya. Di saat para psikopat tua yang masih kecewa dengan perilaku Xing Chen memanggil Buddha racun dan berkata, "Kakek racun, jiwa petarungku sudah bukan tingkat roh lagi,
Terlihat aura yang dikeluarkan mata emas dan terlihat ledakan aura yang dihasilkan akibat peningkatan jiwa petarung mata emas milik Xing Chen. Terdengar notifikasi dari sistem, selamat kepada Tuan, upgrade berhasil dan jiwa petarung Anda menjadi tingkat gaib. Akibat itu, ranah Xing Chen naik dan berada pada petarung biasa tingkat 3. Mania pedang bertanya, Xing Chen, jiwa petarungmu berevolusi dan sekarang berada pada tingkat gaib. Terlihat para paktua kesenangan dan si peramal menambahkan, dia sudah puluhan tahun hidup, tapi dia baru sekarang melihat jiwa petarung yang bisa berevolusi. Tanpa sengaja mania pedang memeluk Xing Chen dengan bahagia sembari berkata, cucuku benar-benar hebat. Xing Chen tersenyum sembari bergumam, bagus, aku telah mengalihkan perhatian mereka. Ia pun menoleh dan melihat wanita tua Krimizi tersenyum ke arahnya dengan aura yang mengerikan. Ia pun mengingatkan masalah yang dibuat Xing Chen lagi. Yang tadinya mania pedang memeluk Xing Chen, sekarang melepaskannya dan juga muka para paktua lainnya terlihat kecewa kembali. Xing Chen pun berakhir dihukum berlutut di gudang dengan papan kayu yang bertulisan ia durhaka. Sistem pun menenangkan Xing Chen dan berkata, Tuan, jangan sedih, setelah ini kau pasti bisa mendapatkan hati Moran. Xing Chen menjawab dengan kesal bahwa dia tak butuh hatinya. Sistem menambahkan bahwa keluarga Sui cukup kuat. Setelah turun gunung, Anda harus menghindari mereka. Xing Chen menjawab dengan percaya diri. Kupikir tidak perlu. Mereka bisa pergi dengan mudah. Para psikopat tua itu pasti sengaja. Di sebuah penginapan, penatua dan yang lainnya sedang berbincang. Yang ternyata para penatua itu terkena kutukan dari paktua peramal. Penatua lainnya berkata, meski kita lolos, tapi nyawa kita dikendalikan oleh orang lain. Benar-benar memalukan. Penatua Zheng Chuan menyalip perkataan itu, bahwa ini tidak memalukan, mereka lebih kuat. Aku khawatir orang-orang yang kita serang adalah petarung yang telah mencapai tingkat Kaisar Langit. Ranah kultivasi dibagi menjadi 9 bagian, yaitu petarung biasa, Master, Grandmaster, Tetua Bela Diri, Raja Bela Diri, Kaisar Bela Diri, Petarung Suci, Kaisar Langit Bela Diri, dan Dewa Bela Diri. Sedangkan ranah para psikopat tua berada pada Kaisar Langit Bela Diri yang hampir mencapai Dewa Bela Diri. Lanjut. Yi San dan yang lainnya terkejut mendengar bahwa mereka telah menyerang seorang yang berada di tingkat Kaisar Langit. Tetua Zheng Chuan lanjut berkata, sudah hampir seabad tidak pernah muncul seorang Kaisar Langit di benua Shenzhou mereka. Dan ia merasa familiar dengan jiwa petarung si kakek tua peramal. Ia lanjut bercerita, 100 tahun yang lalu seperti memang ada seorang dari pavilion Tianji. Tetua yang lainnya memotong perkataan Tetua Zheng Chuan. Adik kedua, hati-hati dalam berbicara. Kita tak boleh membicarakan nama iblis itu, apalagi dia sudah mati. Dan asal-usul orang-orang itu adalah rahasia. Mungkin pemicu kutukan hati juga berkaitan dengan mereka. Ia pun menyuruh semua orang untuk melupakan masalah hari ini dan jangan katakan kepada orang luar. Dan ia juga bertanya kepada Moran, apakah benar yang kau katakan bahwa ada seorang anak muda yang baru saja membangkitkan jiwa petarungnya di Gunung Daoluo? Moran membenarkan itu. Tetua itu pun akan mengirim seseorang untuk mengawasi Gunung Daoluo. Scene berpindah ke Gunung Daoluo. Terlihat Xing Chen tengah berlatih di sebuah air terjun yang sangat dingin. Setelah para psikopat tua tahu bahwa jiwa petarung yang dimiliki Xing Chen bisa ditingkatkan, mereka melatih Xing Chen dengan keras dan bahkan hari-harinya pun ia isi dengan latihan yang ekstrim hingga membuat kultivasinya hampir mencapai Master Bela Diri. Dan sekarang terlihat Xing Chen mendobrak pintu dengan keras. Dengan wajah yang kesal ia berkata, aku kembali, di sana dingin sekali.
Ia pun kaget melihat para psikopat tua yang berkumpul di satu tempat. Pak tua Buddha racun menoleh ke arah Xing Chen sembari berkata, "Xing Chen, kami telah memutuskannya, kau akan turun gunung malam ini." Xing Chen menjawab, "Bukankah kalian bermaksud menungguku mencapai tingkat master bela diri dulu, baru menyuruhku turun gunung?" Salah satu dari psikopat tua itu menendang Xing Chen keluar dari penginapan sembari berkata, "Kami telah mengajarimu semua yang bisa kami ajarkan. Jadi tak ada gunanya kau tinggal di gunung. Lebih baik kau turun gunung dan melatih dirimu sesegera mungkin." Di malam harinya terlihat si peramal menulis segel formasi teleportasi dan juga terlihat Xing Chen yang berada di dalam formasi. Pak tua Buddha racun memberi pesan kepada Xing Chen. Mereka akan mengantarnya ke kota Jialan. Setelah turun gunung, Xing Chen harus menemukan 6 batu suci untuk membuka segel, dan salah satunya batu suci itu ada pada kerajaan Jialan dan 5 batu lainnya ada pada petunjuk di cincin ini, sembari memberikan Xing Chen sebuah cincin. Dan juga di dalamnya ada hadiah untukmu dari kami semua, ucap Pak tua Buddha racun sembari menahan air matanya. Mania pedang menegur Buddha racun karena formasinya tak akan bertahan begitu lama. Mania pedang mengucapkan perpisahan kepada Xing Chen. Ia berkata, "Kami mempercayaimu untuk membuka segel ini." Mania pedang lanjut berkata, "Nak, kau tak akan mengecewakan kakek kan?" Dengan penuh keyakinan Xing Chen menjawab, "Tentu, dan tunggulah aku kembali." Terlihat para pak tua yang melepaskan kepergian Xing Chen. Xing Chen pun diteleportasikan dan ia menghilang secara perlahan-lahan. Si peramal yang sedari tadi menahan diri itu pun batuk darah. Dan terlihat para psikopat tua lainnya mengkhawatirkan kondisi dari si peramal. Si peramal menenangkan mereka dan berkata, kekuatannya telah melemah dari tahun ke tahun. Dan kali ini teleportasi paksa membuat tingkat kultivasinya jatuh dari tingkat kaisar langit. Ia lanjut berkata dengan nada yang mengejek, "Tapi aku tidak sedih. Setelah berpikir bahwa aku adalah orang terakhir yang jatuh dari tingkat kaisar langit, kalian semua sangat lemah." Krimizi yang mendengar itu kesal dan ingin menampol si peramal. Beruntung si perwok berat melerainya. Juga terlihat Buddha racun tengah mengkhawatirkan keadaan Xing Chen ke depannya. Mania pedang menghampirinya sembari berkata, "Jangan khawatir, Xing Chen sangat pintar. Dia akan baik-baik saja, dan kebetulan tahun baru. Mungkin Xing Chen sedang menikmati kembang api yang indah di kota Jialan." Xing Chen yang diteleportasikan, ia berada di dalam rumah bordil. Ia terlihat sangat malu dan berpikir tempat macam apa ini.